Selamat, hutang kalian di pinjol legal OJK akan lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali. Kalau bisa seperti itu, dengarkan video ini dan simak sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi dan juga sharing untuk teman-teman. Ya, pinjol kalian itu lunas dan hangus walaupun nggak bayar. Kok bisa seperti itu? Nah, kalian simak video ini dan penjelasan dari saya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel itu menjalankan program bebas hutang, mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Kenapa di sini saya bilang aplikasi pinjaman online itu akan lunas dan hangus walaupun nggak bayar? Ya, karena pada dasarnya kalian harus pahami yang namanya hutang pinjol itu hukumnya perdata. Sudah jelas dalam aturan OJK pemerintahan itu hukumnya adalah perdata. Jadi kalaupun kalian memang tidak bayar, ya hukumnya cuma perdata gitu. Tapi ini bukan salah satu dorongan untuk kalian sengaja gagal bayar. Tapi di sini saya membersamai kalian nasabah yang memang sudah tidak bisa bayar, yang terintimidasi oleh teror-teror debt collector, oleh jasa-jasa penagih yang memang kadang di luar aturan dan sampai melanggar hukum yang berlaku. Kita kan sudah jelas galbay pinjol itu hukumnya perdata, tapi tidak sedikit pinjol OJK yang berlisensi itu jasa-jasa penagihnya melakukan penagihan-penagihan yang memang teror di luar aturan ya. Bahkan tidak sedikit juga berita-berita di luaran, di publik yang terjadi kasus pembunuhan, kasus perampokan, kasus bunuh diri itu dikarenakan hutang pinjol. Nah, di sini makanya saya membersamai kalian untuk itu semua supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, supaya bisa merubah pola pikir kalian. Kalian melakukan hal itu sampai terjadi hal itu dikarenakan memang pengetahuan tentang pinjol ini tidak tahu. Dikarenakan terlilit hutang, diintimidasi oleh jasa-jasa penagih, diteror-teror jasa penagih, akhirnya melakukan tindakan hal yang tidak diinginkan. Itu benar-benar tidak diinginkan oleh saya sama sekali. Makanya saya bersamai kalian di sini. Jadi hutang pinjol ujungnya lunas dan hangus walaupun gak bayar. Ya, karena memang yang namanya hutang pinjol kan hukumnya perdata. Walaupun ya dalam prosesnya kita akan ditagih, misalkan didatangi DC, itu hanya sebuah bentuk proses. Jika kita memang nggak bayar pinjol, itu tidak bisa kita hindari. Tapi kalian harus memperkuat mental kalian. Jadi kalian jangan terpuruk dengan namanya ancaman. Makanya di sini saya juga sering sekali mengingatkan, jangan pernah merespon semua penagihan-penagihan. Kenapa? Demi kesehatan mental kalian. Ya, demi kesehatan mental jangan pernah respon sama sekali. Bahkan di YouTube lain juga Pak Jamal ya sudah mengingatkan juga ya, jangan pernah respon penagihan debt collector. Beliau juga bukan ingin sengaja menyuruh kalian untuk gagal bayar, tapi memperkuat mental kalian. Karena intimidasi teror debt collector itulah yang memacu adanya tindakan yang terjadi pada nasabah yang memang kadang ya tidak diinginkan gitu. Jadi makanya jangan pernah merespon sama sekali penagihan debt collector yang memang ancaman nih. Karena nggak sedikit pinjaman online legal itu mengancam sampai ada yang ingin mencelakai keluarga lah, ingin sebar data lah, dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu terjadi ya. Ini memang harus dibenahi untuk jasa-jasa penagih. Jadi kalian jangan pernah respon supaya mental kalian kuat. Lebih baik kalian fokus ke kehidupan kalian, menata keuangan kalian ya. Karena memang keuangan kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Jadinya kalian tidak bisa melakukan pembayaran di pinjaman online itu sendiri. Ada yang bilang mungkin kenapa harus minjol kalau tidak bisa bayar. Gini, yang namanya keuangan kita itu tidak bisa prediksi. Bahkan ada sedikit juga kan pengusaha, ibaratnya kita punya usaha kecil-kecilan nih, lumayan cukup maju, kita butuh modal, pinjam dipinjol. Banyak yang kejadian seperti itu, yang konsultasi ke saya, pinjam dipinjol, ya berjalan masih lancar, pembayaran lancar gitu, dipinjol juga lancar, tapi tiba-tiba usahanya itu bangkrut, jadi tidak bisalah bayar pinjol itu sendiri. Nah, kita kembali ke hak
manusia itu sendiri, karena yang nama rezeki pasti ada yang atur. Jadilah di situ kita terlilit hutang, karena banyak juga yang konsultasi sampai hutang puluhan juta, ratusan juta, seperti di Shopee aja, Shopee penjual nih, Shopee penjual ada yang sampai 80 juta. Itu kan memang awalnya lancar, tapi tiba-tiba tokonya itu ibaratnya sepi dan bangkrut ibaratnya. Nah, itulah jadi terjadilah tunggakan pinjol itu sendiri. Jadi ini tidak bisa diprediksi. Jadi jangan sampai bilang jangan pinjam di pinjol kalau memang tidak bisa bayar. Jangan sampai bilang seperti itu, karena memang yang namanya rezeki ada yang atur. Karena kasus-kasus yang namanya hutang piutang di pinjol itu bukan sengaja kita memang mau pinjol dan tidak tahu untuk bayarnya kapan. Enggak, karena kebanyakan kasus juga memang pinjol gitu pinjam karena kita ada yang bayar, tiba-tiba setelah lama kelamaan itu memang ternyata selanjutnya tidak bisa bayar dikarenakan keuangan menurun. Nah, seperti itu. Kebanyakan juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan takut, jangan khawatir juga. Misalkan jasa-jasa penagih melakukan tindakan yang datang ke rumah nih, yang datang ke rumah melakukan penagihan tidak sesuai aturan, sudah banyak sekali aturan-aturan yang berlaku. Kembali ke awal tadi, hutang kita dipinjol hukumnya perdata, sedangkan jasa penagih melakukan penagihan dengan cara memaki, mengancam, bahkan memaksa untuk bayar, itu sudah masuk tindakan pemerasan. Kita bisa bawa ke ranah hukum seperti itu. Jadi kalian jangan takut. Mulai sekarang kalian yang pertama adalah terbuka, karena banyak juga yang tidak jujur, kadang istri tidak tahu suaminya. Lebih baik terbuka ke keluarga, karena kalau memang kita sudah tidak bayar, tetap aja nanti keluarga juga akan tahu. Jadi lebih baik terbuka ke keluarga dari sekarang. Jadi nanti kita bisa curhat, bisa berbagi, mengeluarkan unek-unek kita. Jangan kita pendam sendiri, akhirnya setelah numpuk dan tidak terkendali itu meledak. Jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembali lagi ke awal, hutang pinjol itu ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali ya. Karena hukumnya perdata. Kita tinggal memperkuat mental kita, mempersiapkan mental kita menghadapi ancaman teroran debt collector, penagihan debt collector saja. Apalagi aplikasinya tidak ada debt collector lapangan ibaratnya. Kita cuma mendapatkan teror, udah. Kita gak perlu khawatir kalau gitu sama teror-teror kayak itu, kita tinggal blok, mudah sekali. Itulah kenapa yang namanya hutang pinjol lunas dan hangus ya, karena hukumnya cuma perdata. Jadi kalian nanti mungkin tidak bisa bayar di pinjol ya, kalian harus menerima perdata itu sendiri, yaitu perdata itu skor kredit kalian jelek ataupun memang masuk slik OJK ataupun BI checking. Menurut saya masuk slik OJK BI checking itu bagus. Kenapa bagus? Karena kalian tidak akan punya hutang lagi ya, karena akibatnya karena kalian tidak akan bisa pinjam ke bank, kredit motor, KPR dan lain sebagainya, tidak bisa melakukan kredit dimanapun. Itu bagus sebenarnya. Makanya niatkan dari diri kalian dari sekarang juga. Lebih baik kita kedepannya tidak punya hutang lagi, karena bebas hutang itu hidup tenang. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan takut kalau kalian memang gagal bayar di pinjol, berlisensi ataupun tidak berlisensi. Kalian hadapi itu semua. Kalau memang kalian tidak punya uang untuk bayar saat ada debt collector datang ke rumah, kalian bilang apa adanya, bahwa memang keuangan kita itu sekarang lagi sulit, jadi saya belum bisa bayar, gitu aja. Mereka juga, si debt collector datang ke rumah juga hanya melakukan penagihan, dan mereka itu hanya kerja di perusahaan aplikasi pinjol. Kalau mereka melakukan penagihan tidak sesuai aturan, nah kita bisa bertindak secara hukum, karena memang ada aturan hukumnya. Nah, jadi kalian perkuat mental kalian, intinya dari ancaman-ancaman. Jadi tambah aja ilmu pengetahuan kalian. Jangan sampai kalian sudah tidak bisa bayar, pusing dan lain sebagainya. Padahal aplikasinya juga aplikasi yang nggak ada DC lapangan lah. Ya walaupun hanya teror-teror doang. Banyak yang konsultasi gitu karena pengetahuan kalian kurang gitu. Kalian tiba-tiba takut, saya bang gini karena diteror, takut DC datang ke rumah, takut diapa-apain kayak gitu. Gak akan. Karena ada aturan yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia kita ini kan negara-negara hukum. Jadi kalian jangan takut. Jadi mulai sekarang yang pertama kalian bisa memperbaiki yang namanya mental kalian dengan cara melihat edukasi banyak sekali di YouTube juga, di TikTok, edukasi yang memang harus kalian ketahui bagaimana hukum pinjol itu terjadi. Jangan sampai kalian tidak ada pengetahuan, jadinya terpuruk dan juga depresi ibaratnya. Jadi kalau kalian merasa pasti sudah tahu pengetahuan tentang pinjol, nantinya kalian juga akan merasa percaya diri menghadapi gagal bayar. Kalau memang mentok sudah tidak bisa melakukan pembayaran di pinjol ini.
Saya tidak pernah menyarankan kalian untuk sengaja tidak bayar, karena kalau ada uang silahkan bayar. Ini mungkin untuk teman-teman yang memang sudah mentok tidak ada uang sama sekali, ya udah kita memperkuat mental kita kembali ke hukum pinjol itu sendiri, yaitu ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali. Cuman data kita masuk Slik OJK ataupun Perdata, cuman itu aja teman-teman. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan sih memberikan informasi, edukasi untuk teman-teman semua yang terlilit di aplikasi pinjaman online. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar dengan yang namanya terlilit hutang pinjol. Pinjol mah tanpa jaminan, tidak akan ada yang namanya penyitaan dimanapun ya. Kecuali kita pinjam di bank, itu pasti ada yang namanya penyitaan barang. Tidak apa-apa, itu hanya sebuah resiko yang harus kita terima jika kalian emang terbebas dari hutang seperti itu. Kalau dari pinjol mah cuman Perdata doang, kita masuk Perdata udah, itu resiko yang akan kita terima, gak masalah. Bang, saya itu bukannya datangi DC bukannya takut tapi malu. Nah itulah, kalian harus berani mengambil resiko itu. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Itu yang saya dengar dari senior saya di YouTube juga, Pak Medi Brody, yaitu yang pinjol solusi hutang. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Beliau juga sama, tidak pernah menyalahkan kalian untuk sengaja gagal bayar, tapi meningkatkan motivasi, meningkatkan mental-mental kalian yang memang terlilit ataupun terjerumus di dalam aplikasi pinjaman online ini. Ya. Jadi lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya gitu. Ada DC datang, gak masalah, kita terima aja gitu. Gak masalah, kita lebih baik malu sesaat lah. Nantinya kita akan terbebas dari yang namanya hutang pinjol ini, karena cara keluar dari pinjol adalah yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Dikira bayar sudah tidak bisa, ya udah stop bayar, ujungnya sama lunas dan hangus teman-teman. Oke, mungkin saja sedikit informasinya dan juga motivasi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka, dan juga jika kalian ingin berkonsultasi silahkan. Saya juga aktif di TikTok. Kalau di TikTok kita ada kontak juga, jadi kita bisa membantu kalian yang memang terlilit di aplikasi pinjaman online itu, yaitu cara keluar dari pinjaman online, edukasi yang memang menurut saya penting juga untuk teman-teman yang belum tahu ya. Silakan langsung saja ke TikTok saya, namanya sama Lucky SR teman-teman ya. Oke, mungkin saya pamit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.